Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin, hari ini 4 Muharram 1443 Hijriah. Ini artinya kita sudah 4 hari di tahun baru. Khutbah singkat ini akan menjelaskan apa makna, substansi, manfaat, dan kegunaan hijrah bagi kita kaum muslim. Surat Al-Baqarah ayat 218 menyebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjuang pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hijrah secara bahasa artinya pindah. Berhijrah berarti migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu hijrah secara fisik. Kondisi ini dialami oleh Rasulullah SAW di Mekah. Ketika beliau mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak boleh mempertuhankan sesama manusia atau makhluk-makhluk lain. Ajaran ini ditolak oleh mayoritas. Bahkan mereka balik melakukan serangan. Muhammad harus mati, ajarannya harus berhenti, para pengikutnya diminta kembali kepada keyakinan lama. Karena itu ini tidak kondusif. Rasulullah mencoba untuk memberi beberapa alternatif untuk hijrah. Pernah mengirim sebagian orang untuk hijrah ke Ethiopia, ditarik kembali. Pernah Rasul merintis untuk ke Taif, beliau sendiri kurang berhasil. Dan keberhasilan itu ketika hijrahnya ke Yasrib, yang kemudian jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bermandikan cahaya. Jadi hijrah pada ayat ini tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Kita hanya menjelaskan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi beriman,
Nabi hijrah, Nabi memperjuangkan untuk mengharumkan Islam, dan mereka semuanya mengharap rahmat Allah. Itu pada ayat Al-Baqarah ayat 218 itu. Jadi apa buat kita manfaatnya? Hijrah yang digambarkan tadi itu sudah lewat. Tunggu dulu. Bagi kita ada manfaat. Kita orang yang beriman. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan kita ingin mempertahankan iman kita sampai meninggal. Supaya dapat ridho Allah. Supaya dapat ampunan. Supaya dapat kenikmatan. Tetapi dalam hidup tentu ada tantangan. Ada rintangan. Menjadi orang baik itu sebetulnya mudah. Tetapi rintangannya berat, tantangannya berat. Perjalanan orang itu tidak lurus. Karena manusia ada kesadaran, ada penurunan, ada peningkatan kesadarannya. Nah, kondisi inilah menjadi relevan hijrah. Hijrah dari apa? Bukan hijrah secara fisik. Tetapi hijrah dari perbuatan buruk, pindah perilaku kita, sikap kita kepada pribadi yang baik. Jadi hijrah itu adalah perubahan, pergeseran, sikap, perilaku dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Tadinya jauh dari Allah, jadi dekat dengan Allah. Tadinya tidak termotivasi untuk beragama dengan baik, sekarang penuh semangat, termotivasi untuk sholat, untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mengembangkan keluarga, jadi keluarga yang sakinah, untuk mendidik anak-anak, jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya etika, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang menjalankan agama. Semua itu butuh perjuangan. Yang di dalam bahasa Arab disebut jihad. Itu kan butuh perjuangan semua itu. Jadi kita bekerja, kita menghadapi pandemi, terus bekerja, kita menghadapi berbagai hambatan, lalu kita hadapi saja sebagaimana Rasul menghadapi tantangan, sebagaimana para sahabat. Itu sudah jihad. Jadi setiap hari kita berjihad. Ada jihadun nafsi, melawan diri sendiri. Ada jihad melawan tantangan, melawan rintangan. Supaya apa? Supaya diri kita progres. Apa itu progres? Ada peningkatan. Ada pengembangan. Tuh, jadi lebih baik. Nah, itulah perjuangan. Jadi hijrah dengan jihad tidak bisa dipisahkan. Itu sebagai manifestasi iman. Jadi iman, hijrah, jihad. Itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa kita jadi orang baik? Atas dasar apa kita? Yakin kepada Allah. Mengharap ridha Allah. Kita akan mengalami kematian. Dan setelah mati itu ruh kita kembali kepada Allah. Akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu iman. Kepada akhirat, kepada Allah. Melahirkan sikap. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Ada perbaikan individual. Yang ini adalah tanggung jawab setiap pribadi. Ada perbaikan keluarga. Itu tanggung jawab kepala keluarga. Ada perbaikan kelompok. Dilakukan oleh bersama. Pada akhirnya ada perbaikan tingkat bangsa dan negara. Jadi perbaikan itu adalah bagian daripada manifestasi jihad dan hijrah. Dan kita itu melakukan itu. Tapi pada saat melakukan itu ada motivasi. Apa motivasinya? Yarjuna rahmatullah. Karena ulaika, mereka adalah yang beriman, berhijrah dan berjihad itu. Yarjuna rahmatullah, mengharap rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang. Kita hidup dimudahkan, kita hidup mendapat perlindungan, kita hidup dengan kenikmatan, kita hidup dengan kedamaian,
kita hidup dengan kurun itu rahmat Allah. Kita meninggal dengan husnul khotimah, kita meninggal membawa tetap dalam iman, kita meninggal dalam mengharumkan Islam. Itu adalah rahmat Allah. Ketika meninggal mendapat ampunan, dapat keridhaan, lalu diterima amal kita. Lalu Allah menggabungkan kita dengan orang-orang baik, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Subhanallah. Itu semua adalah rahmat Allah. Itulah yang dicari. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Iman kita pertahankan. Hijrah terus kita. Tiap hari beralih dari ini ditinggalkan, ini dikembangkan. Terus. Siapa yang tahu itu? Harus pakai ilmu. Harus ilmu diserap. Dan ilmu dijadikan patokan, ilmu dijadikan titik tolak, ilmu dijadikan wahana untuk obor, penerang. Itu hijrah ini. Jadi itu manfaatnya. Hijrah secara fisik. Kecuali memang diperlukan. Misalnya anak-anak yang dari desa sekolah di Jakarta. Setelah di Jakarta nggak pulang kampung, malah jadi dosen, jadi guru besar. Ya, itu bagian daripada mobilitas vertikal. Itu kan polanya seperti itu. Anak-anak dari desa yang potensial, kuliah di Jakarta, nggak balik lagi ke kampung, mengembangkan diri di Jakarta, punya anak, punya keturunan besar. Itu hijrah secara fisik. Apakah itu keharusan? Kalau memang itu sebagai sebuah keharusan, silahkan saja. Itu juga akan menemukan kebaikan, akan menemukan dunia baru, lahan baru. Tapi bukan itu yang pokok. Yang pokok itu adalah tadi berubah, meningkat, berkembang. Setiap hari kita harus jadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Dan kebaikannya melimpah kepada orang lain. Di ujung ayat Allah menutup dengan wallahu ghafurur rahim. Itu punya makna. Ada 3 kata, Allah dan Allah Maha Pengampun. Apa artinya? Artinya mengingatkan bahwa iman kita bukan iman yang sempurna. Bisa jadi kita turun, naik. Karena iman itu turun naik. Derajat iman, betul iman. Ketika kita beramal, perilaku kita baik, imannya meningkat. Ketika pribadi kita malas, tergoda, sedang berada di tempat yang stagnan, turun. Jadi tidak ada seorang pun yang bersih. Tidak seorang pun yang bebas dari kesalahan. Tidak ada yang bebas dari dosa. Tidak ada. Tetapi yang terbaik itu adalah orang yang menyadari. Lalu hijrah. Wah terus. Nah makanya tidak usah khawatir. Itu adalah manusiawi. Itu adalah hadapi saja. Turun naik itu. Karena berhadapan dengan Allah ya. Ghafur. Allah Maha Pengampun. Banyak mengampuni. Yang penting kamu menyadari kamu salah. Kamu keliru, lalu ada kesadaran untuk balik, untuk taubat, lalu mohon ampun, untuk berjuang, jihad, untuk hijrah, berjuang, hijrah. Tidak usah khawatir, Allah Maha Pengampun. Bukan hanya pengampunan yang biasa, tapi pengampunan yang dipadukan dengan Rahim. Sederhana kata Rahim, kebaikan Allah di dunia, tapi terbawa sampai hidup di akhirat. Kita Rahim. Karena itu ayat ini menginspirasi kita untuk terus meningkatkan diri, dan terus menyucikan diri, terus memohon ampun kepada Allah. Yakinlah Allah Maha Pengampun dan yakinlah Allah Maha Rahim. Jangan disalahgunakan untuk berbuat dosa. Biarin aja saya berbuat dosa. Allah Maha Pengampun. Itu namanya tidak punya prinsip.
Itu namanya mengabaikan. Itu namanya berlindung di balik Allah pengampun dan penyayang untuk terus berbuat dosa. Allah nggak suka dengan pribadi. Semoga tahun baru ini, sebagaimana harapan-harapan di setiap tahun baru Hijrah punya 3 makna singkatnya. 1, kita adalah pribadi yang berjuang. 2, kita adalah pribadi yang berubah. 3, pribadi yang lebih baik. Berjuang, berubah, lebih baik. Itu adalah kata kunci dari tahun baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita jadi pribadi yang beriman, pribadi yang terus berjihad, pribadi yang berhijrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad fazal mustaghfirun faqad fazat. Alhamdulillahilladzi amarana bit taqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu in wa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.